Ketika kamu membayar angsuran pinjaman atau kredit dengan jumlah pokok dan bunga yang sama tiap bulannya, itu disebut dengan bunga anuitas. Ini bisa mempengaruhi skor kredit karena menunjukkan konsistensi dan kedisiplinan pembayaran tagihan secara teratur yang dapat meningkatkan skor kredit seiring waktu. Mari kita ketahui lebih lanjut jenis, rumus, dan cara mengerjakan anuitas berikut ini. Apa itu bunga anuitas? Anuitas atau bunga anuitas adalah metode perhitungan bunga, di mana jumlah angsuran pokok dan bunga dijumlahkan untuk memastikan bahwa jumlah pembayaran bulanan tetap konstan setiap bulannya, sehingga tidak membuat kreditur menjadi kebingungan. Misalnya, kamu memiliki tenor pinjaman selama setahun yang dibayar per bulannya. Kamu akan membayar tagihan dalam jumlah yang sama setiap bulannya. Ini sudah termasuk biaya pokok pinjaman ditambah dengan biaya bunga. Ketika kamu membayar angsuran bulanan, sebagian uangmu digunakan untuk membayar biaya pokok pinjaman, sedangkan sebagian sisanya digunakan untuk membayar bunga. Setelah pembayaran dilakukan, sisa pinjaman berkurang, sehingga bunga yang dibayarkan di bulan berikutnya sedikit berkurang. Sementara bagian membayar pokok bertambah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rumus anuitas. Rumus untuk menghitung bunga anuitas memungkinkan kita untuk menentukan besaran cicilan bulanan yang terdiri dari pembayaran pokok dan bunga sehingga nilainya tetap konstan setiap bulannya. Salah satu rumus yang sering digunakan adalah A sama dengan M0 dikali 1 plus I dipangkatkan dengan N dikali I per 1 ditambah I dipangkatkan dengan N min 1. Dengan keterangan A adalah anuitas, M0 sama dengan modal awal, I sama dengan suku bunga, dan N adalah tenor atau periode. Rumus angsuran dan bunga. Rumus angsuran AN sama dengan A min BN, atau A1 dikali dengan 1 plus I dipangkatkan dengan N min 1. Sedangkan rumus bunga adalah BN sama dengan A min AN atau M0 dikali dengan I. Dengan keterangan AN adalah angsuran, BN adalah bunga, dan A adalah anuitas. Untuk lebih memahami mengenai dengan anuitas, mari kita kerjakan dua contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama. Pada sebuah bank terkenal, yakni Bank Zukijaya, Bapak Mustafa meminjam uang sebesar 20 juta rupiah. Di bank tersebut, pelunasan dilakukan dengan sistem anuitas, dengan suku bunga yakni 6% per bulan. Kemudian, jika Bapak Mustafa sanggup melunasinya hingga 5 kali bulanan, maka berapa besar anuitasnya? Dari soal tersebut diketahui bahwa M0 atau modal awalnya adalah 20 juta rupiah. Lalu, I atau suku bunga adalah 6%, yaitu 0,06. Yang diketahui di dalam soal kita masukkan ke dalam rumus anuitas, yaitu M0 dikali 1 plus I dipangkatkan dengan N dikali I per 1 plus I dipangkatkan dengan N dikurangi 1. Kita masukkan bahwa 20 juta dikali 1 plus 0,06 pangkat 5 dikali 0,06 per 1 plus 0,06 pangkat 5 dikurangi 1. Maka kita hitung 20 juta rupiah dikali 1,33822557776 dikali 0,06 per 0,33822557776. Kita dapatkan hasil bahwa anuitasnya adalah 4.747.928 rupiah. Kita lanjutkan ke pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah pada sebuah bank terkenal, yakni Bank Zukijaya, Bapak Mustafa meminjam uang sebesar 20 juta rupiah. Di bank tersebut, pelunasan dilakukan dengan sistem anuitas. Jika besar anuitasnya ialah 4.747.928 rupiah, kemudian besar suku bunganya yakni 6% per bulan dengan kesanggupan Bapak Mustafa dalam melunasinya hingga 5 kali dalam bulanan. Maka, berapakah besar
angsuran pada bulan ketiga dan bulan kelima. Dari soal kita ketahui bahwa M0 atau modal awalnya adalah 20 juta. Lalu anuitasnya adalah Rp4.747.928. Dan I atau suku bunganya adalah 6%, yaitu sejumlah 0,06. Maka terdapat beberapa langkah. Yang pertama, mencari besaran bunga dengan rumus B sama dengan M0 dikali I, yaitu 20 juta dikali dengan 0,06. Maka kita dapatkan bahwa besar bunganya adalah 1.200.000. Yang kedua, kita mencari angsuran pertama dengan rumus anuitas sama dengan A1 plus B. Kita masukkan yang kita ketahui, yaitu anuitasnya Rp4.747.928 sama dengan A1 yang kita cari tahu dan B Rp1.200.000. Maka kita pindah ruaskan menjadi A1 sama dengan Rp4.747.928 dikurangi dengan 1.200.000. Maka kita dapatkan bahwa angsuran pertamanya adalah Rp3.547.928. Nah, karena kita sudah mendapatkan bunga dan angsuran pertama, kita bisa masuk ke step ketiga, yaitu mencari angsuran yang ditanyakan. Nah, kita hitung yang angsuran ketiga dahulu. Nah, kita menggunakan rumus yang sudah dibahas di slide sebelumnya, yaitu rumus angsuran. AN sama dengan A1 dikali 1 plus I dipangkatkan dengan N-1. Kita masukkan Rp3.547.928 dikali dengan 1 plus 0,06 pangkat 3 min 1 menjadi Rp3.547.928 dikali dengan 1,1236. Maka kita mendapatkan bahwa besar angsuran ketiga ialah Rp3.486.451,908. Nah, dengan hal yang sudah diketahui sebelumnya, kita dapat mencari pertanyaan yang kedua, yaitu angsuran kelima. Dengan rumus yang sama seperti sebelumnya, kita masukkan bahwa A1 adalah Rp3.547.928 dikali dengan 1 plus 0,06 sebagai suku bunga dipangkatkan N sebagai rasionya yaitu 5 min 1. Maka berarti Rp3.547.928 dikali dengan 1 plus 0,06 dipangkatkan dengan 4, yaitu Rp3.547.928 dikali dengan 0,26247696. Maka kita dapatkan bahwa besar angsuran kelimanya ialah Rp4.479.177,41. Halo teman-teman semuanya, di sini aku akan bantu kalian gimana sih cara nyari besar angsuran. Oke, di sini kita ada satu soal, yaitu pada sebuah bank terkenal yakni Bank Zukijaya, Bapak Mustafa meminjam uang sebesar 20 juta. Pelunasannya dilakukan dengan sistem anuitas. Jika besar anuitasnya ialah Rp4.747.928, kemudian besar suku bunganya yakni 6% per bulan, lalu Bapak Mustafa sanggup lunasinya hingga 5 kali. Maka berapa besar angsuran pada bulan ketiga dan kelima? Di sini dapat diketahui, yaitu besar pinjamannya Bapak Mustafa itu 20 juta. Lalu suku bunganya yaitu 6% dan juga periodenya 5 bulan. Oke, di sini kita udah ada tabel angsuran. Di sini besar angsuran kita dapat tentuin lewat, yaitu kita mengalihkan besar pinjaman kita kali dengan suku bunga. Setelah itu kita bagi dengan rumus anuitas 1 min 1 bagi 1 plus suku bunga kita pangkatkan dengan periode, yaitu 5. Lalu kita dapetin hasil 4.747.928. Oke, besar angsuran ini
per bulannya sudah pasti sama. Setelah kita mendapatkan besar angsuran, kita dapat menentukan besar angsuran bunganya. Angsuran bunga kita dapetin dari suku bunga, kita kalikan dengan sisa pinjaman. Oke, sisa pinjaman ini yaitu besar uang yang dipinjam sama Pak Mustafa tadi, 20 juta. Dikalikan dengan 6% atau suku bunganya per bulan. Lalu kita dapetin hasil 1.200.000. Untuk angsuran pokoknya, kita bisa dapetin dengan cara kita kurangi besar angsuran di bulan pertama dengan besar angsuran bunganya di bulan pertama. 4.747.928 kita kurangi dengan 1.200.000. Kita mendapatkan hasil 3.547.928. Oke. Di bulan kedua ini kita bisa nentuin besar angsuran juga, yaitu dengan cara yang sama seperti tadi. Setelah kita dapat besar angsuran, kita bisa menentukan besar angsuran bunganya. Nah, di bulan pertama tadi kita akan memakai sisa pinjaman di bulan ke-0 atau pinjaman awal dari Bapak Mustafa. Namun di bulan kedua ini kita memakai sisa pinjaman di bulan pertama. Oke, sisa pinjaman tadi bisa kita dapetin dengan cara mengurangi sisa pinjaman di bulan ke-0 dengan angsuran pokoknya. Jadi 20 juta kita kurangi dengan 3.547.928. Lalu kita dapetin hasil 16.452.072. Oke, di bulan kedua kita dapat menentukan dengan sisa pinjaman tadi 16 juta tadi, kita kalikan dengan suku bunganya yaitu 6%. Lalu untuk angsuran pokoknya kita bisa dapetin dengan besar angsuran ini kita kurangi dengan angsuran bunganya. Kurang lebih rumus ini kita pakai sama di setiap bulannya. Kita lakukan yang sama sampai hasil dari sisa pinjamannya itu 0. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Berdasarkan soal, pada sebuah bank terkenal yakni Bank Sukijaya, Bapak Mustafa meminjamkan uang sebesar 20 juta rupiah. Di bank tersebut pelunasan dilakukan secara sistem anuitas. Jika besar anuitasnya adalah 4.747.928 rupiah, kemudian besar suku bunganya yakni 6% per bulan dengan kesanggupan Bapak Mustafa dalam melunasinya hingga 5 kali per bulan, 5 kali secara bulanan, maka berapakah besar angsuran pada bulan ketiga dan bulan kelima? Nah, yang pertama kita lakukan yaitu menentukan besar angsurannya terlebih dahulu. Nah, besar angsurannya ini bisa kita dapat dari besar pinjaman, yaitu sebesar 20 juta rupiah ini, kita kalikan dengan suku bunga per bulan, yaitu sebesar 6%. Nah, kemudian kita bagi dengan 1 min 1 per 1, lalu kita tambahkan dengan suku bunga per bulan, yaitu sebesar 6% tadi, lalu kita pangkatkan dengan periode. Nah, Bapak Mustafa tadi kan bisa melunasinya yaitu 5 kali secara bulanan. Nah, berarti kita pangkatkan dengan 5. Nanti kita dapat besar angsurannya itu sebesar 4.747.928 rupiah. Nah, setelah itu kita harus mencari bunga pada bulan ketiga. Nah, bunga pada bulan ketiga ini bisa kita dapat dari suku bunga yaitu 6%. Kita kalikan dengan sisa pinjaman pada bulan sebelumnya, yaitu bulan kedua sebesar 12.691.268 rupiah. Nanti kita dapatkan bunga pada bulan ketiga yaitu sebesar 761.476 rupiah. Nanti dengan kita menemukan besar angsuran pada bulan ketiga
dan bunga pada bulan ketiga, kita bisa mendapatkan angsuran pokok sebesar Rp3.986.452. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya yaitu kita kurangi besar angsuran pada bulan ketiga dengan bunga pada bulan ketiga. Nanti akan ketemu angsuran pokok bulan ketiga sebesar ini. Nah, karena angsuran pada bulan ketiga ini sudah ketemu, nanti Bapak Mustafa sisa pinjamannya itu sisa Rp8.704.816. Lalu kita lanjut pada bulan kelima. Kita juga sama harus menentukan besar angsuran terlebih dahulu. Nah, besar angsuran ini per bulannya pasti selalu sama, yaitu Rp4.747.928. Nah, untuk bunganya kita bisa mendapatkan sama seperti bulan ketiga tadi caranya, yaitu kita kalikan suku bunga sebesar 6% tadi dengan sisa pinjaman pada bulan keempat, yaitu Rp4.479.177. Nanti kita bisa dapat angsuran pokoknya, yaitu dengan cara besar angsuran ini kita kurangkan dengan bunga pada bulan yang kita cari angsurannya, yaitu bulan kelima. Nanti kita dapat Rp4.479.177. Nah, saat bulan kelima ini, maka sisa pinjaman Bapak Mustafa itu bersisa Rp0 karena sudah habis pinjamannya pada bulan kelima. Nah, kita lihat nih pada PPT yang kita cari angsuran per bulannya itu secara manual. Nah, ini kan sama hasilnya, Rp3.986.451. Ini pada bulan ketiga. Hasilnya kan sama. Ini Rp3.986.452. Ini kita bulatkan ya. Lalu yang pada bulan kelima ini juga sama. Besar angsurannya pada bulan kelima jika dihitung secara manual yaitu Rp4.479.177. Nah, ini kan sama hasilnya ini. Nah, maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa menggunakan Excel atau Google Spreadsheet atau aplikasi sejenisnya agar kita tidak perlu mencari besar angsuran per bulan kita secara manual, karena kita bisa memasukkan rumus-rumus yang kita dapat di manual tadi di Excel atau di Google Spreadsheet, sehingga nanti saat kita enter maka langsung keluar hasilnya, jadi kita tidak perlu mencari secara manual. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran kali ini telah selesai. Pada kesempatan ini, kita telah membahas mengenai pengertian, rumus, hingga contoh soal dari anuitas. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan diberkati oleh Allah SWT. Selamat tinggal, terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa.